Pembalap Ducati Lenovo Team, Francisco Bagnaia menghadapi ujian berat jelang memasuki paruh kedua musim MotoGP 2025. Panasnya persaingan di lintasan akan kembali berlanjut akhir pekan ini dalam seri balap ke-13 pada MotoGP Austria 2025, sirkuit yang lagi-lagi merupakan favorit bagi Francisco Bagnaia usai selalu keluar sebagai pemenang balapan dalam 3 edisi balapan terakhir. Akan tetapi catatan apik bukan lagi menjadi jaminan pembalap asal Turin Italia itu untuk bisa menang di sirkuit Red Bull Ring Austria tersebut. Pasalnya Francisco Bagnaia sendiri selalu dibungkam dalam 3 favorit sebelumnya, yakni di sirkuit Jerez Spanyol, sirkuit Mugello Italia, dan sirkuit Assen Belanda. Rekor kemenangan dalam 3 tahun terakhir milik Francisco Bagnaia sudah patah 3 kali pada gelaran MotoGP musim 2025 ini, di mana juara dunia 2 kali di kelas MotoGP tersebut kini mulai mengejar status runner-up pada akhir musim setelah mustahil rasanya untuk mengejar rekan setimnya Marc Marquez. Marc Marquez sendiri dinilai telah memainkan psikologis Francisco Bagnaia sejak perekrutannya pada akhir MotoGP musim 2024 yang lalu, di mana opini tersebut diungkapkan oleh seorang mantan teknisi tim pabrikan Jepang alias Honda, yakni Juan Martinez. Bayangan juara dunia berkali-kali dari Marc Marquez memainkan peran psikologis yang kuat, apalagi pembalap asal Cervera itu sedikit lagi mendapatkan gelar ke-9 untuk menyamai rekor Valentino Rossi. Martinez menyebut bakat Marquez yang besar membuatnya cepat beradaptasi dengan motor MotoGP mana saja. Di luar itu tekanan bagi Francisco Bagnaia untuk bisa finish di posisi kedua pada klasemen akhir MotoGP musim 2025 ini. Juan Martinez pun menyebut bahwa aib bagi Ducati jika Pecco Bagnaia tidak mampu finish di bawah Marc Marquez di klasemen akhir kejuaraan dunia MotoGP 2025. Namun masalahnya adalah Pecco Bagnaia sendiri juga masih kesulitan untuk mengalahkan pembalap Gresini Racing yaitu Alex Marquez, di mana saat ini Francisco Bagnaia masih tertinggal 48 poin dari Alex Marquez dengan menyisakan 10 seri balap lagi pada gelaran MotoGP musim 2025 ini. Saya yakin bahwa Francisco Bagnaia sudah mulai merasakan dampak dari Marc Marquez saat pengumuman perekrutannya tahun lalu, di mana dia sudah mulai memengaruhi setiap wawancara karena sejak saat itu orang-orang bertanya tentang Marc dan apa yang akan terjadi pada Marc. Sejak saat itu manajemen Pecco dimulai, di mana Marc adalah pembalap yang terbiasa terus-menerus mengubah motor dan sasis lalu tanpa sasis, kemudian sekarang adalah aerodinamika, jadi dalam setiap situasi dia berhasil memaksimalkan potensinya. Ini mungkin adalah satu-satunya, tapi bagi Ducati sendiri saat ini mungkin mereka akan memenangkan setiap balapan untuk kemudian bersenang-senang, tetapi fakta bahwa Francisco Bagnaia tidak berada di posisi kedua adalah sebuah aib bagi tim Ducati itu sendiri, kata Juan Martinez, sebagaimana dilansir dari Corse di Moto. Pembalap tim LCR Honda, Johann Zarco mengungkapkan kepuasannya terhadap pencapaian timnya di paruh pertama MotoGP musim 2025. Menurutnya hasil yang diraih Honda sejauh ini jauh lebih positif dan melampaui perkiraan yang dibuat pada akhir tahun lalu. Performa Honda sejauh ini memang bisa dibilang cukup positif jika dibandingkan dengan musim-musim sebelumnya. Pasalnya tim pabrikan asal Jepang itu sukses mencatatkan 2 kali podium, yang mana satu di antaranya adalah podium tertinggi. Akan tetapi menariknya 2 podium tersebut dicatat oleh satu pembalap saja, yaitu Johann Zarco, di mana pembalap yang kini sudah berusia 35 tahun itu menjadi juara pada balapan kandangnya yakni MotoGP Prancis 2025 dan finish di posisi kedua di MotoGP Inggris 2025. Berkat performa ciamiknya itu Johann Zarco kini sedang bercokol di posisi ke-8 klasemen, sementara pembalap MotoGP musim 2025 ini. Bahkan pembalap asal Prancis itu mengatakan kalau apa yang telah dicapainya sejauh ini menjadi tanda bahwa Honda bisa bersaing di papan atas. Bahkan Johann Zarco sama sekali tidak menyangka dengan kemajuan yang dibuat oleh tim Honda karena pencapaiannya tersebut sejatinya tidak seperti yang diperkirakan.
Zarco pun mulai bertekad untuk kemudian terus meningkatkan performanya demi bersaing di papan atas dalam setiap balapan yang dijalani. Saya cukup senang karena saat ini berada di posisi ke-8 pada tabel klasemen dengan meraih kemenangan dan posisi kedua secara beruntun di Prancis dan Inggris. Tentu saja itu benar-benar sangat luar biasa. Saya tidak mengumpulkan banyak poin di dua balapan ini, tetapi saya juga sudah membuktikan bahwa kami bisa untuk bersaing di posisi top 10 karena memang sejak awal tahun kami sudah sering finish di top 10, bahkan kadang kami juga bisa untuk mendekati podium. Sejujurnya ini jauh lebih positif jika dibandingkan dengan apa yang telah kami perkirakan pada akhir tahun lalu bersama Honda, tapi jelas bahwa sekarang kami hanya butuh satu langkah maju lagi untuk bisa terus bersaing di posisi top 10 atau bahkan lebih baik, kata Johann Zarco, sebagaimana dikutip dari Motosan.